navigasi ya. Nah, navigasi ini sebenarnya, penting nggak penting ya, tapi intinya adalah, kalau kita mau bikin, sebuah karya gitu ya, kita harus tahu rutenya ini kemana gitu. Kalau kita ngomongin navigasi itu bukan hanya pada produk digital ya, kayak misalnya teman-teman mau apa itu namanya, Joox misalnya. Nah, itu juga butuh namanya navigasi. Teman-teman mau, lagu apa nih misalnya gitu kan, lagu metal, lagu sendu gitu ya, lagu soft misalnya, itu kan pengelompokan ya, dan kita, akhirnya mencari gitu ya, misalkan kalau lagu metal, nah rutenya itu seperti apa. Nah, itu juga merupakan navigasi, nggak mungkin kan teman-teman kayak ujug-ujug, yang penting milih-milih gitu kan. Mungkin itu sudah dilakukan sama teman-teman, namun istilahnya aja mungkin yang teman-teman, ini ya, kurang paham gitu ya, seperti itu. Nah, itu namanya navigasi, gimana caranya kita itu, punya alur gitu ya. Nah, alur itu disebut dengan navigasi ya, teman-teman. Oke, next dulu. Nah, jadi navigasi itu sebenarnya tidak ada aturan cepat gitu ya, gimana sih ngaturnya itu tidak ada aturan sesaklek itu gitu kan. Nah, navigasi itu bisa dianggap rumit, bisa dianggap sangat sederhana teman-teman ya. Jadi, mungkin akan bervariasi lah antara satu situs web atau produk digital lainnya gitu ya teman-teman. Nah, namun ada proses, yang pokoknya intinya prosesnya itu harus teruji lah, harus melalui proses testing. Nah, terus teman-teman kayak kemarin ya kan dapat tugas dari Mas Haikal untuk ngelihat nih, navigasi, di perpustakaan itu seperti apa sih gitu kan. Termasuk teman-teman mau ke lantai berapa gitu ya, mau ke section apa bukunya, itu kan dikasih tahu ya rutenya tuh kayak gimana. Lantai satu apa, lantai 2 apa, itu juga, perpustakaan tersebut juga menavigasi teman-teman semua gitu kan, untuk menuju tempat yang teman-teman inginkan gitu kan. Ya kan, section buku, komputer misalnya, oh ada di rak nomor 5 di lantai 3 misalnya. Nah, itu ya. Nah, itu, bervariasi lah. Intinya bukan hanya pada produk digital, tetapi kepada lingkungan kita sehari-hari, gitu ya. Menunjukkan rutenya itu kayak gimana sih, dari mana ke mana, gitu kan. Ya, jadi navigasi ya, rute itu kadang-kadang bisa bikin kita tersesat, ya kan. Kadang-kadang kita bulet banget sih, gitu kan. Nah, kayak misalnya kita ke UPN nih, ya kan, di UPN itu kan memang ada navigasinya, tapi kalau orang yang baru, gitu kan, saya baru ke UPN pertama kali, itu agak bingung gitu, mungkin, nama gedung itu di depan gedungnya gitu loh, ya kan. Jadi di tempat-tempat yang lebih umum tidak ada signage-nya gitu kan. Nah, berarti navigasinya di situ ini ya, susah gitu, ya. Tapi ada juga kayak navigasi di, ini, Taman Ismail Marzuki, itu kan ada perpustakaan ya, teman-teman. Nah, itu pun, susah ya. Saya baca petanya gitu kan, itu susah banget. Jadi harus nanya sini, sana, karena saking gedenya, signage-nya cuma satu 2 gitu kan, sedangkan gedungnya tuh luas gitu. Teman-teman pernah ke ini nggak, perpustakaan, ke TIM? Pernah dong? Atau masih belum? Belum, ada yang udah, ada yang belum gitu ya. Nah, saya pertama kali ke sana itu juga mengalami kebingungan gitu kan. Saya mau ke ini, tempat kayak kantin-kantin gitu kan. Nah, tapi ini dari tempat parkiran menuju gedungnya gitu ya, susah kali gitu ya. Malah saya datang ke hall gitu kan, aula, tapi kosong. Nah, ini kemana lagi? Nah, padahal di situ juga ada pameran, galeri, apa segala macam gitu kan. Susah banget nih gitu ya, harus nanya-nanya dulu gitu. Nah, berarti signage di sana kan nggak jelas, berarti navigasinya juga bisa
terlalu sederhana, ya kan? Atau bisa aja dianggap itu rumit gitu, karena kita nggak nemu-nemu gedungnya gimana gitu kan. Nah, itu merupakan navigasi. Itu contoh analoginya ya, analogi yang sederhana aja gitu. Itu navigasi. Ya, jadi bukan hanya pada produk digital aja gitu ya. Nah, peran navigasinya apa sekarang? Yang pertama akan menentukan ini saya mau ini ya, bahwa arsitektur informasi memang lebih ke produk digitalnya ya. Nah, kalau peran navigasinya ya, itu pertama akan menentukan apakah pengunjung akan kembali ke situs web kita. Kemudian yang kedua, merekomendasikan apakah kita itu mau merekomendasikan nggak sih situs web kita ke orang gitu kan. Terus apakah kita akan membeli produk atau layanan gitu. Termasuk user, apakah akan membeli produk atau layanan kita gitu loh. Kalau misalnya navigasinya ribet, rumit, orang kan males ya gitu. Kita mau masuk ke web tersebut tapi harus subscribe misalnya gitu kan. Nah, ayo teman-teman akan subscribe atau akan beralih ke web lain? Pertanyaannya kan itu ya, pasti saya yakin teman-teman akan berpindah ke web lain yang lebih mudah kan gitu loh, tanpa harus masuk, harus login, males ya, website kita di mana-mana gitu kan nanti takutnya. Ya, seperti itu. Jadi, eee, apa namanya, jadi pengalaman navigasi itu ya, akan membuat pengunjung mencapai tujuan yang mereka inginkan, teman-teman. Ya nggak buang waktu gitu ya, otomatis user itu bakal akan merekomendasikan, gitu ya, mau ke Shopee nih gitu, langsung aja lu, pilih, ya kan, pilih, apa, yang mana nih gitu kan, gampang lah menuju ke misalnya baju atau sepatu gitu kan. Nah, ulasannya pasti akan lebih positif gitu ya. Walaupun memang kalau ulasan negatif kadang-kadang lebih ke produknya gitu ya. Navigasi itu kan seringkali tidak di-touching gitu ya. Tapi banyak sekali yang nggak usah pakai ulasan tapi langsung aja pindah ke website lain itu sangat mudah sekali ya untuk berpindah gitu kan. Intinya adalah nggak buang-buang waktu lah. Kita kan sebel juga ya kalau terlalu rumit gitu. Soalnya informasi di website pun juga, banyak banget gitu kan, A to Z ya kan, banyak banget gitu ya. Nah, navigasi itu adalah cara memvalidasi teman-teman. Ya, gimana sih memperbanyak informasi gitu ya. Nah, karena pengguna akan mengingat tuh seberapa kuat informasi yang dikirim kepada mereka. Jadi navigasi itu cara validasi lah gitu ya. Memperbanyak informasi seperti itu. Karena kalau website kan cepet ya. Hitungannya tuh detik ya, sepersekian detik malah gitu. Ya, apakah informasi ini pas, tepat buat dia akan nyari terus gitu kan. Tapi kalau sudah navigasinya ribet, males gitu ya. Oke. Nah, karena frustasi tersebut ya, kadang-kadang kan website atau produk digital lain-lain itu kan bikin frustasi gitu ya, ribet segala macam. Nah, kalau navigasi akan memberi konteks gitu kan, dan memungkinkan fleksibilitas fleksibilitas tuh lebih besar gitu. Dan navigasi itu artinya adalah membangun ruang, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau misalnya apa namanya, dalam navigasi, pada dasarnya itu ada beberapa unsur ya, teman-teman, ada beberapa hal gitu ya. Lebih ke arsitektur informasi sih ya. Nah, ada namanya struktur, organisasi gitu ya, browsing, labeling, searching system. Nah, itu berkontribusi kepada efektif navigasi gitu. Jadi navigasi itu bukan sekedar rute aja, tapi ada beberapa hal yang mempengaruhi gitu. Yang pertama tadi ya struktur organisasinya, kemudian ada sistem browsing nggak di situ? Bagaimana labelingnya? Kemudian searching sistemnya gimana? Gitu ya, searching system gimana. Nah, itu beberapa hal yang berpengaruh kepada efek navigasi itu, teman-teman. Jadi navigasi itu nggak ngasal ya, gitu. Jadi ada beberapa unsur yang mempengaruhinya. Oke, next ya, kita akan masuk kepada navigasi, teman-teman. Nah, navigasi itu berinteraksi dengan pengguna ya.
Nah, dan lagi-lagi itu akan berubah dengan cepat, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya kalau navigasi itu macam-macam ya. Boleh navigasi itu intinya berkembang gitu ya, ada beberapa faktor. Nah, termasuk perangkat, ya kan, kalau sekarang teman-teman tahu ya, ada tab, ada desktop, ada handphone. Nah, navigasi itu terutama layoutnya ya, gitu. Itu juga bisa berkembang gitu ya. Berkembang itu maksudnya posisinya juga gitu ya. Nah, menciptakan berbagai strategi menghadapi kurang layar tadi kan. Seperti itu. Nah, eh, navigasi itu apa namanya mempengaruhi arsitektur informasinya gitu ya, desain interaksinya dan gimana informasinya gitu kalau navigasi di situ. Oke, sekarang kita masuk ke jenis navigasi ya teman-teman ya. Kalau tadi navigasi itu adalah proses interaksi ya dengan pengguna gitu kan. Dan berkembang lah ya sesuai dengan bentuknya ya. Itu akan berkembang sesuai dengan ukuran layar gitu. Mekanisme interaksinya itu pasti akan beragam posisinya termasuk ya kan. Seperti itu. Nah, kalau jenis navigasinya ya itu ada 3 yang standar teman-teman. Namanya ada navigasi global, navigasi lokal, dan kontekstual. Ya, ini jenis navigasi yang umum, global, lokal, kontekstual. Tapi ada juga navigasi primer, navigasi sekunder gitu ya teman-teman. Nah, jadi apa namanya navigasi itu pada dasarnya itu di wilayah abu-abu teman-teman. Kenapa? Karena itu adalah gabungan dari ada apa namanya arsitektur informasinya, ada interaksi desainnya, ada informasi desainnya, kemudian kita juga pakai visual design, terus kita juga pakai usability engineering, usability UX-nya gitu ya teman-teman. Nah itu jadi kenapa dianggapnya abu-abu gitu, karena semua unsur itu bisa berpengaruh terhadap navigasi tadi, ya. Ada arsitektur informasinya, kemudian desain interaksinya gimana, informasi desainnya gimana, visual design, UX-nya, usability-nya gitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi dari navigasi itu sendiri gitu. Nah, bukan hanya 3 navigasi yang utama, tapi ada juga suplemen navigasi gitu. Ya, yang mempengaruhi navigasi itu loh, ada sitemap, ada indeks ya, dan panduan yang berada di luar halaman yang memuat konten teman-teman. Jadi ada navigasi yang umum, ada suplemen navigasinya gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau ini bentuknya kalau drop down ya, teman-teman kan udah tahu ya. Drop down tuh kayak gimana sih ya? Nah, kalau drop down itu misalnya global navigation itu adalah apa kayak button navigasi ya, yang orang-orang itu pasti akan ngelihat di situ. Struktur informasinya orang-orang pasti yang pertama akan ngelihat di situ teman-teman. Itu global navigasi ya. Kalau lokal navigasi itu adalah kalau misalnya apa namanya yang global kita arahkan kursornya ya kan, dia kan muncul tuh drop down ya kan. Nah, itu namanya lokal navigasi. Tapi ini bisa ada di samping, ada di atas gitu ya. Nah, kemudian konten. Konten itu ada body text, isinya website itu apa. Nah, kalau kontekstual navigasi itu adalah hyperlink itu loh, link ya, teman-teman tahu ya. Kalau misalnya dalam teks kan ada linknya tuh. Nah, link biasanya berwarna biru gitu ya, atau misal merah jarang ya, selalu biru gitu karena keterbacaan ya, kemudahan untuk dibaca gitu ya. Nah, itu contextual navigation. Coba ya kita cek satu-satu ya. Oh ya, mohon maaf, mungkin teman-teman yang dulu semester lalu di kelas saya mungkin akan mengulang sedikit gitu ya, tapi kita akan apa namanya sederhanakan materinya, bukan sederhana ya. Kita akan rapihkan kembali materinya gitu ya, teman-teman ya. Tapi yang belum dapat nggak apa-apa, kita akan mulai dari awal banget ya, teman-teman. Oke, ini ya. Tadi saya ulang ya, jadi jenis navigasi yang umum
navigasi global, lokal, dan kontekstual. Tapi kalau suplemennya, pendukung navigasi adalah sitemap, ada yang namanya indeks gitu ya, dan ada guide ya, atau panduan yang berada di luar halaman yang memuat konten. Ya, ini adalah gambarannya ya. Ini kalau warna biru adalah global navigation, local navigation yang orange, dan kontekstual adalah yang warna merah ya. Nah, kalau global navigation, where I am, where am I, where am I. Jadi saya itu ada di website apa ya gitu. Karena kan menunya pasti kayak home, profile gitu ya. Nah, kalau local navigation itu adalah turunan dari navigasi utama gitu. Kayak misalnya profile, profile itu nanti turunannya apa gitu ya. Kemudian kalau kontekstual navigasi itu adalah kayak hyperlink gitu ya. Teks kemudian ada linknya dan itu mengarahkan kepada halaman lain gitu ya. Ini secara anatomi ya, global navigasi, lokal, kemudian kontekstual navigasi. Kontekstual navigasi garis merah ya. Nah, itu bisa aja link itu bisa kemana-mana gitu kan informasinya gitu ya. Makanya garisnya seperti ini ya, tidak beraturan gitu. Oke. Nah, ini contoh desktop, kemudian yang kanan adalah mobile. Ya tadi ya, karena keterbatasan ruang, pasti akan navigasi itu akan apa namanya menyesuaikan gitu ya. Ada handphone, tab, desktop mungkin gitu ya. Oke, nah kalau misalnya elemennya gitu ya, suplemen dari navigasi gitu, nah ada namanya sitemap, indeks, dan guide tadi ya. Nah kalau sitemap itu adalah peta situs yang memberikan gambaran, di peta situs ya, jadi apa kayak misalkan dari rute home, ini kemana gitu, rute profil ini kemana gitu, tapi bentuknya lebih sederhana, nanti ada contohnya ya. Kemudian kalau indeks itu memungkinkan akses ke konten, tapi melalui alfabet ya, A itu apa, B itu apa aja informasi yang depannya B nih, kita kan C apa gitu ya. Nah, kemudian kalau guide, guide itu pastinya disesuaikan dengan audiensnya, topik gitu ya, atau tugas tertentu gitu kan, guide cara gitu ya, tutorial gitu. Nah, tujuannya uh, sesuai dengan kerangka kerja lebih luas lagi, termasuk sistem pencarian, penelusuran. Nah, ini teman-teman kalau bikin produk digital, ya ini harus apa namanya, harus memperhatikan nih, walaupun cuma suplemen navigasi doang gitu ya, tapi juga harus memperhatikan ini. Nah, kita masuk ke materi yang pertama ya, navigasi global teman-teman. Ya, navigasi global itu pastinya adalah mata kita itu akan ngelihat pertama kali itu di mana gitu dan menunjukkan bahwa kita itu ada di website apa ya gitu. Contohnya nih apa website Dell, website Apple, website Acer ini saya besarkan nih ya. Website Dell ada for home, forward, support, my account, ada search gitu ya. Kalau Apple ada store, Mac, iPhone, watch, iPad, iPod, iTunes, support dan search ya. Kalau Acer misalnya laptop, desktop, tablet, monitor. Nah, ini adalah apa navigasi global ya, teman-teman, atau navigasi primer ya. Gitu, primer pokoknya yang utama deh gitu. Yang kita ngelihat apa namanya pertama kali yaitu ya. Kemudian kalau ini adalah websitenya Adidas ya. Gitu. Ini ya yang di atas ya. Ini ada website apa namanya navigasinya, buttonnya, man, woman, kid, support brand, customize, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini sport, ini coach, ya. Nah, itu adalah navigasi globalnya atau navigasi primer ya, teman-teman. Nah, kemudian navigasi global nih ya, ini sorry ya ini. Nah, navigasi global itu muncul di apa namanya setiap halaman utama situs web ya. Fungsinya apa? Yang pertama, memungkinkan pengguna untuk beralih antar kategori dengan mudah gitu ya. Kemudian yang kedua, pengguna yang tidak masuk melalui beranda dapat dengan cepat mengetahui apa yang tersedia di situs web gitu ya. Seperti ini. Jadi intinya adalah kalau navigasi global dia adalah navigasi
awal gitu. Mata kita secara psikologi itu ngelihatnya yang paling penting gitu. Itu disebut dengan navigasi global atau navigasi premi, pre, premi, primer gitu. Ya, kayak misalnya ini websitenya UPN. Kalau misalnya kita ngelihat pertama kali, pasti mata teman-teman akan diarahkan ke sini. Tentang UPN, Sakip, akademik kayak gimana, gitu ya, produk hukum, lembaga dan UPT, fasilitas dan layanan itu apa. Nah, ini yang utama, yang kita itu awal, apa ya, secara psikologi kita ngeliat pertama kali, itu adalah navigasi global ya. Gitu. Tapi kalau sudah yang webmail mahasiswa, majalah online gitu ya, itu navigasi sekunder ya. Kan ada tuh navigasi primer, navigasi sekunder itu juga ada ya. Tapi ini adalah navigasi global ya. Yang utama dan pertama nih kita ngeliat gitu. Kita butuhkan paling penting, nah itu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Pokoknya intinya kalau navigasi global tuh kita itu apa ya, nggak usah masuk ke apa section yang lain, kita udah bisa tahu nih website ini tentang apa sih, kayak gitu. Terus kita juga dengan mudah beralih antar kategori gitu ya. Gitu. Jadi kita nggak usah masuk ke dalam button isinya ada button lagi, di dalamnya button ada button lagi, nggak usah. Itu ribet banget, nggak efektif ya. Seperti itu. Ini yang saya merah kotak ya, itu adalah navigasi global. Oke, next. Nih ya, ini navigasi global ya teman-teman. Kalau misalnya kita buka websitenya UPN. Oke, selanjutnya ya. Nah, ini adalah navigasi global juga, why surface, product for business, where to buy, support. Nah, itu adalah navigasi global yang utama dan pertama nih, kalau kita masuk ke dalam halaman website ya. Oke, next. Ini juga di websitenya Mandiri ya, konten yang diminati sebagian besar pengguna. Gitu, pokoknya yang paling diminati lah gitu ya. Ini website Mandiri lebih simple gitu ya daripada websitenya UPN ya kan. Dia mau masukin semua informasi ya kan ya. Sampai ada dia bikin navigasi global, navigasi lokal gitu, navigasi primer dan sekunder gitu kan. Nah, tapi di navigasi globalnya nih, ya kan, ini aja nih yang penting yang dalam kotak gitu ya. Nah, sampai tapi UPN pengen ini nih mau apa? Banyak informasi yang mau disampaikan nih. Ada majalah online, webmail mahasiswa, lowongan kerja, beasiswa lagi, beasiswa gitu ya, PPID dan lain sebagainya, tautan cepat gitu kan, gitu. Nah, tapi kalau mandiri dia ini simple banget, perseorangan, bisnis, prioritas, tantangan mandiri, bantuan gitu ya. Dan halamannya juga lebih simple bandingkan dengan ini tadi ya, Microsoft juga simple. UPN ya karena simple aja cuma fotonya ya. Jadi bikin kayak rame gitu kan. Nah, kalau ini Mandiri dia lebih simple ya. Lebih jelas gitu kita ngelihat informasinya gitu. Oke, next. Nah, ini websitenya Brodo ya. Ini adalah navigasi global ya, teman-teman. Footwear, non-footwear, sale, collection, wholesale and reseller, about us, dan lain sebagainya. Ada search-nya juga ya. Ada search, ada login gitu. Ya, tapi ini kan elemen ya, suplemen aja. Nah, yang utama ya emang about us itu sampai about us ya. Oke, next. Yang kedua adalah lokal navigasi, teman-teman ya. Jadi hanya muncul di halaman kategori. Jadi fungsinya hanya membantu ya melihat pratinjau konten. Tapi urutannya adalah kedua gitu setelah global navigasi ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita nggak perlu memikirkan semua yang ditawarkan di situs gitu. Kita sebenarnya dapat fokus apa yang ditawarkan gitu ya teman-teman. Yang mana sih lokal navigasi? Nah ini dia. Ini saya ambil dari websitenya UPN ya. Yang navigasi global yang mana? Tentang UPN, Sakip, akademik, produk hukum. Nah itu kan apa namanya
navigasi global, ya. Kalau misalnya udah kita masuk ke dalam ini, ya, kita klik nih tentang UPN ya secara drop down ya. Drop down itu muncul sambutan rektor, sejarah, identitas, itu adalah navigasi lokal. Gitu. Jadi isinya global itu navigasi lokal, teman-teman. Drop down ya biasanya. Nah, sejarah. Nah, ternyata navigasi lokal selain berupa drop down juga sebelah kiri nih ada, ya kan, tertulis apa namanya, tersedia juga di situ visi misi, struktur organisasi. Itu memudahkan aja sih gitu ya. Jadi apa namanya, muncul di halaman kategori khusus lah, gitu. Ini namanya navigasi lokal. Nah, tersedia di sebelah kiri gitu ya, supaya memudahkan. Ya, ini sejarah, identitas logo gitu. Ya, dan navigasi lokal ini ya, maksimal itu tiga tiga apa namanya, tiga menu gitu. Misalkan tentang UPN, saya akan memilih struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini ada lagi kan. Nah, maksimal tuh tiga navigasi gitu loh. Seperti itu. Jadi nggak terlalu banyak ya teman-teman. Nah, struktur organisasi kan ada 4 nih. Maksudnya gini, tentang UPN, masuk ke sejarah atau misalkan struktur organisasi. Struktur organisasi masuk lagi ke senat, pimpinan, dekan fakultas gitu. Jadi apa namanya, navigasinya itu hanya 3 atau 4 saja gitu. Kalau sampai 6 nih, apa, struktur organisasi, ada senat universitas, muncul lagi drop down lagi senat. Nah, itu kan ribet ya, gitu. Jadi lebih baik senat universitas tuh informasi semua di situ, jangan pakai perpanjangan tangan lagi lah istilahnya gitu ya, perpanjangan informasi lagi, jangan. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini lokal navigasi dari usatoday.com ya kan, ini ada news, ya ini navigasi globalnya ya teman-teman, news, live, money, tech, travel. Nah, navigasi lokalnya apa kalau di news? Nation, world, Washington, election gitu ya. Kalau live juga itu memuat people, movie gitu loh. Ya, kayak misalnya ya teman-teman lah, apa namanya, cari lagu nih di Joox atau apa namanya, aplikasi musik gitu ya. Nah, kan lagu apa, lagu metal nih apa aja, apa Metallica, apa ya yang lain lah gitu ya, sama aja modelnya kayak gitu. Nah, ini namanya lokal navigasi. Oke, selanjutnya. Nih ya, ini termasuk ya Reddit kurs gitu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah navigasi navigasi global ya, karena menunya kan cuma ini aja, gitu. Navigasi global tuh bukan hanya di atas, di tengah, enggak. Di kiri ya, gini, kalau navigasi secara psikologi mata, itu kalau nggak di atas, di kiri, gitu. Karena itu sudah aturan ya, aturan yang aturan tidak tertulis gitu ya. Jadi kalau di kanan itu akan susah ya bacanya juga gitu. Jadi kebanyakan itu ada di tengah atas atau di sebelah kiri teman-teman ya, home, about us, dan lain sebagainya gitu. Karena readability tadi ya, kenyamanan gitu, psikologi mata gitu ujung-ujungnya ya kan, seperti itu. Nah, oke ya, jadi paham ya teman-teman ya, mana global, mana lokal ya. Nah, kemudian selanjutnya ya teman-teman ya, adalah kontekstual navigasi, ya kan, yang aku tadi bilang hyperlink ya atau link gitu ya. Nah, pengguna itu kan seringkali ya cenderung memindai halaman tuh cepat banget gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya pakai link itu akan meresbar untuk langsung menuju ke tautan yang dimaksud gitu. Ya, contohnya sebelah kanan ini. Ya, ini kan ada link ya. Nih biasanya kan apa, ada garis bawahnya gitu ya, undergraduate housing system, Robel Hall, ini ya, seperti itu. Oke, selanjutnya,
Ini juga ya ya linknya bisa di bawah nih, ya kan? Nih Fujifilm yang akan menuju ke halaman yang dituju gitu loh intinya. Dan ini kayak misalnya biru ini ya teman-teman ya, what's include more buying choice gitu ya, sell or trade your gear gitu ya. Nah ini link ya, menuju ke link ke halaman berikutnya, tapi bentuknya di dalam teks kayak gitu. Kalau dia modelannya adalah kontekstual navigasi. Ya. Oke, itu tadi kontekstual mudah ya. Jadi kalau misalnya Wikipedia itu kan ada ya, gitu. Ini teman-teman mau cari siapa nih di Wikipedia, itu kan muncul kan, kadang apa hyperlinknya gitu ya, linknya. Nah itu namanya kontekstual navigasi. Jadi navigasi yang utama adalah tadi ya global navigasi, kemudian lokal navigasi, navigasi lokal, dan kontekstual navigasi. Tiga itu adalah hal yang utama dalam navigasi teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nih, kita masuk ke suplemen navigasi ya. Apa sih yang apa namanya unsur lain ya dari navigasi itu apa aja sih? Gitu ya. Yang pertama adalah sitemap ya teman-teman. Nah, kalau sitemap itu seperti ini ya. Jadi ini saya besarkan. Nih, kalau kita sebelum membuat produk digital ya, apapun itu ya, sitemap itu dibikin seperti yang sebelah kanan teman-teman. Jadi urutannya itu seperti apa gitu, langkahnya, alurnya itu kayak gimana gitu ya. Nah, kita lihat dulu sebelah kanan. Kalau ungu itu adalah navigasi globalnya ya. Kalau yang biru adalah navigasi apa teman-teman? Ayo apa? Biar nggak ngantuk ya. Karena pagi. lokal lokal Kenapa? navigasi Lokal lokal navigasi. navigasi Iya, betul banget ya. Jadi kalau kita bikin sitemap atau ada istilah juga namanya flow chart, flow map gitu ya. Tapi saya tidak akan membahas lebih detail karena itu nanti bahasannya ada lagi tuh. Ada yang sebut flow map itu kayak gimana, flow chart itu kayak gimana gitu ya. Ujung-ujungnya sama sih, tapi ada perbedaan sedikit gitu ya. Tapi ini yang kita bahas secara umum aja ya. Ini namanya sitemap gitu. Ya, misalkan produk itu isinya kategori. Kategori ada lagi nih apa namanya lokalnya lagi gitu ya. Ada collection, feature, fitur fitur ya, clearance gitu kan. Nah, produk ya, lokal navigasi adalah produk detail, compare produk gitu. Ya, tapi kalau apa di website yang sebelah kiri ya, kita beralih ke kiri. Nah, ini about Apple apa aja? Kontak us. Kontak us isinya apa? Support and service, produk, public relation, investor dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini kalau tanpa garis-garis ya, teman-teman ya yang sebelah kiri. Tapi kalau misalnya kita ini ya, nah kalau misalnya kita belajar nih ya kan, biar tahu nih flow map-nya kayak gimana. Nah, ini memudahkan ya, teman-teman. Gitu. Ini kayak konsep lah, konsep apa kita mau bikin web misalnya atau apps gitu kan. Nah, konsepnya itu kayak gimana sih navigasinya? Nah, ini supaya memperjelas. Kalau yang sebelah sini, ini sudah tahu nih gitu ya, kayak back end ngerjain codingnya, apa segalanya udah tahu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita awal banget mengkonsep itu sebaiknya seperti ini. Kayak gitu teman-teman ya. Ini namanya apa sitemap ya. Oke, next dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, jadi dari login ke home nih. Dari login misalnya ada navigasi globalnya misalnya register ya, kemudian account, kemudian logout, search, help. Dari search
Sebentar. Belum keluar juga ya slide saya? Oh, sebentar. Nah, ini sudah terlihat teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah, Oke. Mbak. Baik. Nah, kalau kita bikin sitemap, jangan lupa ya, panahnya ini juga berpengaruh nih, teman-teman. Aduh, lingkarannya nggak lingkaran banget nih. Ya, kenapa ini panahnya ya? Kalau bikin sitemap, itu kebanyakan panahnya yang kita lupa. Ya, panah itu bisa satu arah kayak gini, bisa dua arah kayak gini, atau bisa balik lagi gitu. Jadi tergantung perjalanannya nih, misalkan chart ya. Chart itu bisa check out bisa kembali ya. Ini kan ke panah bolak-balik ya. Dari chart itu bisa check out bisa balik lagi ke chart gitu kan. Tapi kalau sudah check out berarti kan selesai, ya kan? Selesai, ya udah selesai, tidak akan kembali lagi ke check out kecuali dia ke apa namanya beli produknya lagi gitu ya teman-teman. Gitu. Jadi kalau udah check out kan udah bayar, udah selesai dong gitu kan. Nah dari selesai dia bisa ke home lagi. Nah, lihat panahnya ya kan? Seperti itu. Nah, kalau misalnya panahnya 2, ya dia bisa balik dari navigasi global ya ke lokal nih kaos ya. Nah, dari kaos bisa balik lagi ke produk gitu. Produk yang lain seperti itu, teman-teman ya. Nah, itu termasuk ini ya samping gitu kan. Sama aja dari kaos langsung pindah ke jaket, jaket bisa langsung pindah ke kaos kayak gitu. Jadi teman-teman harus memperhatikan si panahnya, bukan hanya sekedar bikin. Kalau bikin aja gampang gitu kan. Tetapi gimana navigasinya? Nah ini kan login habis login kemana? Ya ke dashboard. Nah panahnya lihat kan langsung ke dashboard nih di sini nih. Aduh, lingkarannya susah nih. Nah ini kayak gitu teman-teman. Tapi dari dashboard bisa, ini kalau udah login berhasil ke dashboard ya kan. Tapi kalau misalnya dia apa namanya apa nggak sesuai, nah dia akan balik lagi ke login sih sebenarnya gitu ya. Tapi nah kalau misalnya dia nggak punya akun misalnya ya kan dia bisa balik lagi ke home misalnya kayak gitu. Nah yang penting adalah panahnya teman-teman. Kalian gimana? Ini juga menunjukkan navigasinya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, itu tadi masalah navigasi. Nanti kita praktek ya, teman-teman ya. Tentang si sitemap. Termasuk ini ya. Seperti itu. Oke. Jadi intinya kalau kita bikin sitemap ya, teman-teman ya. Kita harus memperkuat hierarki informasinya gitu. Hindari penggunaan yang terlalu banyak informasi gitu ya. Maksudnya jangan terlalu banyak labelingnya gitu. Labelnya itu yang simple lagi gitu ya, balik lagi, produk, pesanan masuk, inbox, homepage gitu ya, konfirmasi pembayaran, simple kan? Gitu. Jadi jangan misalnya bayar di sini, jenis produk, ada 5 jenis produk yang dijual, ya kepanjangan gitu. Tulis aja produk kan simple gitu loh. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya. Suplemen navigasi yang berikutnya adalah indeks, teman-teman. Ya, indeks itu tadi ya sudah disebutkan menggunakan alfabet ya, A to Z ya kan. Nah, itu nggak ada daftar isinya, ya, kemudian datar aja lah ya, gitu. Menyajikan satu atau dua tingkat kedalaman gitu. Jadi apa kedalaman tuh maksudnya dari navigasi lokal tuh, ya kan, atau hyperlink gitu kan, masuk ke apa namanya ke halaman yang dituju, ya misalnya gitu. Udah gitu aja gitu kan nggak terlalu berat gitu dia cuma mengarahkan ke
halaman yang dimau gitu. Tapi user itu udah tahu nih, ya, nama item yang dicari itu udah tahu gitu loh. Jadi kenapa ada indeks ya, seperti itu. Jadi indeks itu hanya ngasih tahu, Mbak, oh izin potong, Mbak. iya, kenapa? Slide-nya nge-stuck lagi, Mbak, masih di sitemap. Oh, oke oke oke, sebentar. Aduh, ini saya stop share dulu deh. Kenapa ini ya? Sebentar. Oke, thank you ya. Sebentar, ini butuh waktu agak lama nih. Sebentar. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Mbak. Sudah ya. Nanti kalau misalnya stuck lagi, kasih tahu ya. Nah, ini loh teman-teman tadi ya suplemen navigasi berikutnya adalah indeks ya berupa alfabet tapi dia itu sangat simple gitu ya. Apa namanya nggak ada daftar isinya gitu ya. Kedalaman juga paling cuma satu atau dua informasi gitu ya. Seperti itu. Tapi user udah tahu nih mereka mau cari apa gitu ya. Oke, next dulu. A, B, C, kalau B nggak ada ya apa yang ada di situ informasinya. Ini kan langsung C, langsung E, langsung G, nggak masalah gitu. Ya, tapi ini kalau di sini nih apa namanya? Hmm, dia bukan ke ini informasi disebut indeks tapi tidak berdasarkan hurufnya ya beda sama yang tadi ya kalau tadi kan benar-benar yang ini ya A semuanya gitu B semuanya ya kalau Xfinity di hmm, wah kenapa nih uh, ini karena sinyal di tempat saya nih sepertinya padahal nggak hujan panas banget ya sabar ya teman-teman ya nanti bisa dibaca juga kok jadi saya kasih ininya filenya seperti biasa sebentar sabar sabar oke ya mudah-mudahan nggak nge-stuck lagi ya nah nah ini ya ini juga indeks ya berdasarkan huruf atau alphabetics seperti ini juga ya Michigan State University Site Index ya. Nggak tahu UPN ada nggak tuh teman-teman? Kayaknya nggak ada ya UPN ya. Next. Nah, suplemen yang berikutnya adalah guide ya. Guide itu seperti tutorial ya teman-teman ya. Gitu. Apa namanya panduan melengkapi cara yang sudah ada untuk menavigasi dan memahami konten gitu kan. Nah, namanya guide ya tutorial gitulah teman-teman. Ya. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh ya website Amerika ya, IRS, tapi tentang pengembalian dana kredit dan potongan berita dan acara gitu ya. Nah, ini caranya gimana sih gitu ya? Caranya gimana untuk pemotongan nih gitu ya, pemotongan dana pengembalian gitu kan dan lain sebagainya. Nah, ini ada hyperlink juga ya, teman-teman ya, ada linknya juga di sini. Tapi ini kan tutorial ya, teman-teman ya, itu guide ya. Navigasi menuju guide ya, tutorial.
Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi ya, ini kita bisa lihat biasanya di Shopee gitu ya, atau Tokopedia, tentang konfigurator. Jadi konfigurator itu kayak membantu user untuk memilih nih hal yang ya Allah nggak gerak lagi. Kenapa ini ya? Mohon maaf ya teman-teman ya laptopnya. Sinyalnya. Sambil makan dulu nggak apa-apa, sambil minum dulu nggak apa-apa. Kalian udah makan belum? Hmm. Belum. Belum, aduh sinyalnya ya. Sebentar teman-teman, sabar, sabar. Nah ini udah terlihat ya. Nah kalau ini adalah konfigurator. Jadi kalau misalnya user itu kan hilang ya. User itu kan kadang-kadang susah ya milih gitu kan. Handphone warna apa sih enaknya yang aku beli gitu kan. Atau misalnya sepatu apa sih yang enaknya aku beli warnanya gitu. Nah, makanya itu ada ini, teman-teman. Ya, warna kuning kayak gimana, warna hijau kayak gimana. Nah, itu konfigurator namanya. Tapi ya istilahnya aja ya, ini buat tambahan ilmu aja ya teman-teman. Nah, seperti ini juga konfigurator. Nggak muncul, sedih. Teman-teman mau nunggu aku nge-restart nggak? Boleh, Mbak. Tunggu Nah, ya. Mbak. Oke, Muncul Mbak. nih. Oke, oke. Sabar dulu ya, bentar ya. Aku masuk lagi nanti. Restart dulu deh. Tunggu sebentar. Nah, aku restart dulu ya. Oke, teman-teman, saya kembali ya. Sebentar, ini saya share kembali. Semoga nggak kenapa-napa ya. Kita tadi masuk di ya konfigurasi ya, itu memilihkan
Nah, ini seperti ini ya, memilihkan nih mau beli yang mana. Nah, itu ya, ini juga navigasi tapi istilahnya adalah ini konfigurasi gitu ya. Nah, kemudian suplemen yang lain adalah search istilahnya ya. Nah, kalau search itu favorit pengguna ya, karena pengguna itu kayak dikasih kesempatan mengendalikan gitu loh. Apa yang mereka butuhkan ya mereka cari gitu ya, teman-teman. Suara saya terdengar kan ya? Terdengar Mbak, jelas Mbak. Baik, takutnya ini masih. Wait, hold on. Oke, mohon maaf ya, ini kamera saya malah sekarang yang ini ya. Ya, error. Gak apa-apa lah ya, teman-teman aja yang buka kamera ya. Ini avatar saya sudah muncul. Baik, ya search ini memungkinkan tingkat spesifikasi lah ya. Search itu penting dalam sebuah website gitu ya. Seperti itu penting gitu search. Oke, sebentar, next dulu. Nah, ini ya kayak Tokopedia, pasti ada searching-nya ya. Kemudian, nih UPN juga ada, ini masih Tokopedia ya? Sebentar. Nah, UPN juga ada searching gitu. Ya, memudahkan aja. Memudahkan ya pengguna itu diberi kekuasaan lah ya untuk kendali gitu ya. Memungkinkan menggunakan kata kunci mereka sendiri dan memungkinkan tingkat spesifisitas yang luar biasa gitu. Konten dengan frasa tertentu seperti itu ya. Oke, next tapi nggak gerak. Baiklah, kayaknya ini ya sinyalnya tuh. Kenapa dengan sinyal hari ini saya? Bentar, saya stop dulu. Oke, jadi ini ya, nanti materi kayak primary, secondary gitu ya. Tadi kan sudah sempat saya jelaskan juga ya teman-teman ya, bahwa ini sebenarnya slide-nya udah hampir habis sih. Jadi ini ya langsung aja ya bahwa kepentingan untuk kayak navigasi itu kan relatif ya teman-teman ya. Jadi kepentingan tuh berubah sesuai dengan apa yang dibutuhkan orang gitu kan. Apa yang paling perlu dikomunikasikan seperti itu ya. Oke, coba saya share lagi ya. Kali aja bisa. Nah, jadi ini skema informasi ya teman-teman. Maaf kurang iya. Oke, jadi calon pengguna atau situs web ya, pertama kali akan melihat web, berapa banyak informasi yang tersedia pastinya kan, akan lihat tuh ya kan user itu. Terus habis itu pasti user akan membuat penilaian cepat nih, apa yang berdasarkan dilihat gitu kan. Terus akhirnya kalian user gitu ya proses penilaian nih, apakah webnya gitu ya udah relevan nggak sih gitu ya sama kepentingan kalian gitu kan. Nah, itu akan ada proses perbandingan teman-teman gitu. Proses perbandingan web satu dengan web yang lain gitu kan. Nah, kalau misalnya sesuai nih gitu kan, sesuai dengan apa yang kalian ini inginkan, nah itu kalian akan bertindak itu maksudnya akan ngeklik terus-terusan gitu ya. Ini
skema informasinya ya dari kalian calon pengguna situs web pertama kali ngeliat gitu kan, penilaiannya gimana, proses nilai, ada proses pertimbangan di situ dan akhirnya bertindak gitu. Kayak teman-teman deh mau masuk UPN pasti kan akan membandingkan dulu kan, misalkan apakah aku mau ke UPN atau mau ke UI misalnya gitu, UI emang ini banget nih tapi saingannya banyak misalnya gitu kan. Nah, terus akhirnya ya udah deh ke UPN. Nah, dari UPN terus teman-teman akan mencari gitu kan, mencari searching lah gitu ya, membandingkan lah, ada proses perbandingan di situ teman-teman. Ini prosesnya ya, seperti itu teman-teman. Nah sekarang sebenarnya saya mau praktek ya teman-teman. Saya sebelumnya mau nanya sama mata kuliah sebelumnya, apakah pernah diajarin Miro atau Whimsical teman-teman? Belum, Mbak. Belum Belum, ya, Mbak. oke. Oke, sekarang kita akan praktek ya dengan Miro gitu. Boleh Miro, boleh Whimsical, silakan dibuka ya websitenya. Nih, kita bisa pakai ini ya. Kita bisa pakai, sebenarnya pakai Word bisa, cuma garis-garis untuk alurnya itu kan nggak kelihatan ya. Nah, itu. Jadi kita bisa pakai Whimsical atau Miro paling umum gitu ya. Yuk kita buka sama-sama Miro. Ini saya stop share dulu ya. Saya buka Miro dulu. Whimsical atau Miro itu sebenarnya hampir sama ya, teman-teman ya. Miro. Yuk, boleh dibuka teman-teman. Biar kita sama-sama sebentar. Saya buka dulu Miro. Atau Whimsical boleh, tergantung teman-teman. Lebih mudah yang mana? Bentar ya. Ini butuh waktu lama membuka. Karena sinyal saya rada error. Padahal baru dibayar. Too much information ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ini agak kayak dong-dong nih. Ini apa? Wifi-nya. Udah ada yang buka? Miro? Udah, Mbak. Atau oke. Atau Whimsical. Saya kasih contoh Whimsical dulu deh. Itu sama aja sih. Tergantung teman-teman nyaman pakai apa gitu ya. Oke. Hmm, tapi kalian harus login dulu ya. Nih. Ini sama ya, sebenarnya dua aplikasi yang berbeda, tetapi penggunaannya itu hampir sama gitu. Ini saya coba buka Miro dulu ya. Sebentar. Oke. Aduh, sinyalnya. Ya. Oke ya, jadi di Miro ini kita harus login dulu, teman-teman. Nih, saya login dulu. Kalau penasaran Whimsical kayak gimana, silahkan dibuka gitu. Karena sama aja. Oke. Kita mau buka ya ini. Pakai Blackboard juga boleh ya, atau flowchart juga boleh. Ya. Kalau flowchart itu nanti teman-teman akan ini ya. Ini coba saya new board dulu deh. Creating. Nah, masuk ke dalam Miro. Ya, Miro itu
Nih, ya sebenarnya banyak template ya. Cuma kita coba bikin yang ini aja ya, yang manual dulu ya. Gitu. Misalnya dalam sebuah website. Kira-kira nih, siapa yang mau bikin website nih kira-kira tentang apa? Nih, tentang apa? Yuk, saya mau tanya dulu nih. Kalian mau bikin apa nih? Kenapa nggak ada yang mau jawab? Masih bingung kah? Masih bingung kah teman-teman? Ayo. Kenapa pada diam teman-teman? Kira-kira mau bikin website apa deh? Oke, apa? Ini ada yang ini nggak sih? Saya izin bertanya Mbak, ini kurang lebih apakah sama kayak Figma ya Mbak? Figma itu apa namanya? Hampir ya sama sih, sama. Cuma kadang-kadang kita kan berkonsep ya. Orang itu kan kalau buka Figma itu kan agak ribet lagi gitu loh. Orang yang nggak punya kemampuan untuk penggunaan Figma, dia akan susah gitu loh. Iya nggak sih? Gitu. Miro ini lebih global, lebih general. Orang nggak bisa Figma, itu bisa pakai Miro. Gitu. Jadi siapapun bisa mengkonsep websitenya gitu. Ya, misalnya orang PR itu bisa aja ngekonsep tentang website karena dia humas gitu kan, public relation gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman sudah belajar di situ, udah tahu Figma, ya lebih enak kan gitu loh. Seperti itu sih. Gitu. Jadi apa namanya? Ini ya sama, hampir sama gitu modelnya tuh kan. Gitu. Misalkan home gitu. Ya sama aja. Cuma ya karena kalian udah belajar tentang Figma jadi tahu Figma duluan gitu kan. Seperti itu. Dicoba yang ini. Tuh. Ya misalnya. Nah kalau ini kan jelas ya. Nggak usah kita buka Figma karena harus apa namanya? Harus lebih berat ya daripada ini gitu. Gitu sih. Kayak gitu ya. Ini kalau masalah bikin kayak gini kita nggak usah mikir pun bisa gitu ya. Tapi kontennya gitu home. Kemudian misalnya kita mau bikin ini deh, kita mau mencontoh yang websitenya UPN misalnya ya. Kita mau nyontoh nih websitenya UPN gitu ya. Sebentar. Nah, ini tentang UPN. Tentang UPN. Kemudian yang kedua adalah tentang sakit. Navigasi global dulu ya. Sakit. Kemudian akademik nih. Akademik. Terus habis itu produk hukum. Produk hukum. Nah, ya ini bisa digeser. Nah, ini akademik. Saya coba bikin cuma 4 ya. Kemudian tentang UPN, kita turunannya apa? Nah, apa namanya, navigasi lokalnya apa? Nah, kita turunkan lagi. Misalnya ke bawah, sambutan rektor. Bentar. Sambutan rektor. Ya. Kemudian ada lagi. Tuh. Sebenarnya bisa ke samping gitu ya, atau bisa juga ke samping sih, karena ini ya. Bisa juga sih ke samping gitu, asal hati-hati panahnya teman-teman. Gitu ya. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4. Saya bikin 4 deh. Saya bikin 4 dulu ya. Nah, nih navigasi lokal, sambutan rektor yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sejarah. Kemudian identitas logo. Identitas logo.
Kemudian visi dan misi misalnya. Visi dan misi. Nah, kalau kita mau membedakan berarti warnanya gitu ya. Kita harus bedain nih warnanya gitu. Nih, kalau ini kan lebih ke tulisan ya. Seperti itu. Kalau misalnya ini outline ya. Seperti itu. Sebenarnya bisa kok dicari ya. Sebenarnya untuk penggunaan ini itu gampang sih sebenarnya. Nah, ini ya. Ini kalau misalnya warna ini global ya, navigasi global misalkan saya mau ganti warna jadi hijau misalnya gitu. Ya. Nah, ini rute-rute ini ya panahnya ya teman-teman ya. Karena kita belum bikin apa namanya? Kita masih dibatasi dulu sama arsitektur informasi gitu ya. Berarti kita bikin sitemap-nya dulu nih gitu. Jadi apapun itu toolsnya hanya sekedar tool. Bisa pakai Figma, Miro, Whimsical, itu hanya sekedar tool. Tetapi apa yang penting adalah konteksnya teman-teman. Gitu. Sambutan rektor ini ada ini lagi enggak? Ada navigasi lokalnya lagi enggak? Gitu. Kayak gitu ya. Seperti itu. Ini boleh ditutup dulu si Abi. Suaranya di mute bisa Abi? Nah, dia lagi ini kali. Abi, ada di mute ya. Oke. Seperti itu teman-teman. Kenapa nggak pakai Figma dulu ya kan? Nah, nanti aja gitu. Kalau jadi kita belajar berbagai macam ini ya, berbagai macam tools gitu. Kenapa kita nggak pakai Figma? Karena nggak pakai Figma dulu maksudnya gitu. Karena pertama juga berat juga gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada orang gitu ya yang tidak belajar Figma nih, dia bisa pakai ini gitu. Siapapun, bukan hanya kalian, eksklusif gitu enggak. Orang PR, orang marketing, gitu kan nge-branding pun bisa seperti itu. Ya. Nah, jadi tugas teman-teman adalah membuat website lah gitu. Membuat perkiraan nih teman-teman kalau bikin website apa gitu dan silahkan buat sitemap-nya. Ya, silahkan untuk dibuat sitemap-nya dikumpulkan di minggu depan. Jadi masing-masing anak satu ya. Seperti itu. Kita coba tidak di Figma dulu. Oke? Kita coba di Miro atau Whimsical dulu. Oke ya. Oh ini gampang banget lah, tapi konteksnya jangan lupa teman-teman. Saya pengen lihat nih teman-teman memahami enggak gitu ya secara konsep navigasi gitu, terutama sitemap. Gitu teman-teman. Jadi coba bikin perkiraan contoh website gitu ya. Kalau bisa website sendiri ya. Kalian mau bikin apa gitu. Jadi sebaiknya tidak ngelihat dari contoh referensi gitu. Kalian mau bikin apa sih sebenarnya? Gitu. Jadi silahkan untuk dibuat ya. Tapi di Miro dulu. Oke? Kalau Figma itu udah bagus sih gitu kan. Nanti ada decision bentuknya kayak apa diamond gitu kan. Decisionnya mau ngetik mau login atau enggak gitu kan, ya atau tidak. Kalau iya akan ke yang lain, kalau tidak akan kemana kan gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ini ya pernah bikin sitemap. Apakah teman-teman pernah bikin sitemap sebelumnya? Halo? Belum, Mbak. Belum ya. Oh, Raffi pernah ya, Raffi. Oke, nggak apa-apa, Raffi. Mengulang ya, Raffi ya. Maksudnya mengulang bikin sitemap gitu. Oke, jadi minggu depan ya, teman-teman bikin. Kira-kira nih kalian mau bikin website apa? Gitu. Tapi jangan nyontoh nih.
gitu ya, jangan nyontoh. Tapi coba berkreasi dulu, kalian mau bikin website tentang apa? Silahkan dicoba. Oke, dikumpulkan di minggu depan ya teman-teman ya. Kalau nggak ketemu saya, nanti saya pasti sampaikan ke ini sih, Mas Haikal ya, gitu. Begitu teman-teman, ada yang mau ditanyakan dari materi ini? Sabrina, silahkan Sabrina. Iya Mbak, saya izin bertanya, berarti untuk tugas sitemap ini beda sama tugas kelompok di kelas kecil ya Mbak? Tugas kelompok di kelas kecil itu apa? Yang observasi kemarin Mbak. Oh, itu beda sih. Kita sudah bukan hanya observasi, tapi sudah meningkat nih, gitu. Atau gini aja, teman-teman membuat website dari kalian observasi kemarin. Ya, tapi sama dong ya, nanti kelompok lah. Enggak ya, sendiri-sendiri aja. Gitu. Jadi ini beda tugasnya. Oke, baik. Terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Gitu ya. Jadi apa namanya, tugas yang observasi itu nanti terserah gitu ya, maksudnya itu kewenangannya Mas Haikal gitu ya. Kalau saya, teman-teman belajar untuk bikin sitemap dulu deh, karena itu kan termasuk dari ini ya, suplemen dari navigasi gitu. Ya nggak sih? Oke, siapa yang mau nanya lagi? Tadi ada yang raise hand ya? Apakah ada lagi? Jadi intinya ya kalau bikin navigasi perlu diingat ya, nanti teman-teman bisa baca lagi ya. Jadi navigasi itu ada navigasi global, lokal, dan kontekstual gitu ya. Kalau kontekstual kan berarti kita udah jadi kan websitenya. Tapi kalau suplemen navigasinya ada sitemap, ada index gitu kan, dan ada guide ya. Tapi kita bikin sitemap dulu ya, konsep nih. Jadi, nah kalau kita bikin sitemap itu akan ribetnya kalau bikin apps. Itu pasti ribet ya. Mungkin bisa ditanyakan ke Raffi ya. Mas Raffi ya, dia udah inilah ya, udah dalam tahap udah bikin apps gitu kan. Nah, itu wah, kalau misalnya apalagi aplikasi keuangan ya kan itu ribetnya lagi gitu. Malah sampai kakak kelas tuh sampai apa namanya begadangan gitu ya. Bikin gitu kan seperti itu. Gitu teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke Figma, kita bikin dulu yang simple gitu di Miro. Ya, ini Miro itu bukan hanya untuk produk digital ya teman-teman. Kalian bikin infografis, apa sih yang mau dimasukkan elemennya di dalam infografis, informasi apa gitu. Misalnya contoh, kenapa sih Mixway selalu rame? Terus kalian mapping tuh, kalian bikin set mapnya kenapa rame gitu kan. Gitu. Kalau orang marketing, orang branding, PR itu juga butuh ini gitu. Nah, apalagi kalau teman-teman khusus ya tentang website gitu. Seperti itu ya. Jadi apa namanya, silahkan bikin gitu kan, apa, beda-beda ya harus ya, kayak gitu. Jadi individu bukan kelompok teman-teman. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Pusing? Enggak lah ya kalau pusing. Karena ini set map-nya masih simple banget gitu. Yuk, ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ditanya, ya udah ya. Silakan dibuat, boleh di Miro, boleh di Whimsical gitu. Ya, lagi-lagi kenapa saya nggak langsung pakai Figma? Ini simpelnya dulu deh gitu, supaya teman-teman tahu bahwa ada tools lain gitu loh untuk bikin sitemap. Gitu teman-teman. Oke, baiklah kalau begitu. Ya, mungkin saya cukupkan mata kuliah hari ini. Saya stop share ya. Stop presenting. Oke. Kita foto bersama ya sebagai bukti kehadiran. Mudah-mudahan yang apa minggu lalu
belum dimasukkan deh kayaknya sama Pak Radita foto bersama. Sudah ada di list Mbak yang minggu lalu. Oh, sudah ada ya foto bersama ya. Oke. Oke, yang lain silakan dibuka kameranya. Masih giat santai nih. Tapi kuliah tetap fokus ya. Nggak apa-apa, santai. Tugas tetap dikerjakan. Saya suka ya, maksudnya mahasiswa saya itu kuliah serius tapi santai gitu loh. Sersan ya. Serius tapi santai, boleh sambil minum, makan, kan asik. Oke. Silahkan dibuka kameranya, teman-teman. Ini saya udah berkali-kali buka kamera ya. Tapi kenapa nggak bisa? Ya sudahlah. Oke. Mohon maaf ya, ini kameranya rada, ya Allah. Baiklah, nanti saya restart lagi. Oke ya, saya foto ya, teman-teman. Jangan lupa tugasnya minggu depan ya. Nanti saya infoin ke ke koordinatornya ya. Atau saya infoin di leads gitu ya. Kalau memang itu dikumpulkan. Atau dikumpulkan aja sekalian ya. Supaya nggak tumpang tindih sama tugasnya Mas Haikal ya. Kumpulin aja lah ya di leads. Gitu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Saya screenshot. Senyum yang manis. 1, 2, 3. Bentar. Bentar, ini saya paste dulu. Jangan ditutup dulu ya. Bentar. Oke, sudah berhasil di paste. Baiklah, sampai ketemu ya teman-teman ya. Terima kasih kelas besar ketemu sama saya lagi. Ya Raffi ya. Iya Mbak. Oke, mungkin nggak tahu minggu depan sama Mas Hekal atau setelah UTS sama saya lagi gitu ya. Seperti itu, tapi mudah-mudahan materinya tidak tumpang tindih gitu ya. Gitu. Nanti materi akan di-share di leads seperti biasa. Baiklah, see you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Terima kasih Mbak ya. Iya, sehat-sehat semuanya. Terima kasih Bu. Izin live ya. Terima kasih.